dari nama-nama yang hadir nih apa? Atau Bu Mona, kalau Bu Mona sih pasti ngeluhnya Sumatera Selatan tuh kurang hujan. Ya nggak, Mon? Ya, betul. Nah, ayo coba loh ngomong apa? Untuk estimasi produksi khususnya kayak di Sumsel itu kan apa namanya, cuacanya kan tidak menentu. Kadang kekeringannya pun sekarang nggak bisa diprediksi. Seperti sekarang aja yang harusnya udah masuk, baru mulai masuk musim kemarau. Tadinya perkiraannya harusnya udah dari kemarin, tapi masih ada hujan. Jadi cuacanya tuh sangat-sangat tidak menentu. Itu menentukan estimasi produksinya tuh kadang kita jadi suka sering salah. Apa orang-orang saya agronominya yang nggak beres atau gimana ya itu? Itu aja sih pertanyaannya. Nanti. Bagaimana cara penentuan estimasi produksi dengan cuaca Sumsel yang tidak menentu, terutama terkait dengan cuaca kering dan kadang-kadang hujan kebanyakan, tiba-tiba kering dan akhirnya buahnya kan nggak sempurna seperti itu. Nah, kira-kira kalau saya sih lihat, kalau saya sih ngelihatnya secara umum sih kan mungkin seperti tadi dibilang Pak Iput ya, kita memang biasanya lagi-lagi kita selalu berpikir setahun 12 sampai 24 bulan ya. Secara saintifik sepertinya kan 18 sampai 24 bulan ya. Jadi kalau nggak tahu mungkin berbeda, nggak tahu ya, sepertinya kan setiap daerah juga punya beda karakteristik ya. Lagi-lagi kompleksitas dari sawit ini kan lumayan ya. Tadi Pak Iput bilang nggak tahu berapa persen dari tanaman sawit kita itu adalah di kelas lahan kelas 3. Ya. Lahan kelas 1 itu sudah diambil oleh PTP yang ada di Sumatera Utara. Ya, itu lahan kelas 1. Hanya itu aja lahan kelas 1. Lahan kelas 2 sudah diambil oleh pengembangan PBSN yang pertama, termasuk Astra, Salim, dan Sinarmas. Itu lahan kelas 2 yang premium. Ya. Sisanya itu lahan kelas 3. Lagi-lagi Sumatera Selatan itu mungkin bagian lagi di lahan kelas 3. Jadi nggak tahu Pak. Lahan kelas 3. Nggak gini, lahan kelas 3, tapi kan aku Sumsel itu khususnya di Sumsel aja, antara Sumsel bagian utara sama bagian selatan sama bagian tengah itu udah amat-amat berbeda gitu. Nah, saya ini masalahnya saya adanya di Sumsel bagian selatan yang jadi udah mendekati ke Lampung. Jadi tuh kayaknya juga udah mengarah ke Lampung bukan Sumsel seperti itu. Kadang-kadang berbeda untuk di satu titik, satu kota itu aja cuaca curah hujannya tuh berbeda antara titik yang satu dengan titik yang lain gitu. Agak membingungkan gitu. Gimana Pak Iput? Oke Pak, ya sudah kami pahami pertanyaan dari Bu Mona. Nanti mungkin Pak Hasril kebetulan ini juga bergabung Pak, bisa membantu menjawab karena beliau kebetulan juga melakukan penelitian di Lampung yang notabene cukup punya kemiripan dengan lahan dari kebun Bu Mona mungkin ya, karena kan di Lampung bagian selatan. Coba, tapi sebelum masuk ke situ, kami coba tampilkan di slide 25 Pak. Slide 25. Sebenarnya kalau masalah bagaimana memproyeksi produksi bisa dibesarkan nggak? Untuk yang kebun-kebun di daerah yang mempunyai curah hujan yang sangat fluktuatif, bisa kita lihat Pak di sini kan berarti kalau punya Bu Mona, kalau boleh menebak, kalau nggak di zona 9, di zona 10 lah mungkin. Itu kan zona 10 batasan ya. Kalau nggak 9, 10 itu memiliki kemiripan memang. 9 dan 10 itu mirip. Memang punya curah hujan yang fluktuatif, sangat fluktuatif dan sangat terdampak sangat signifikan terdampak dengan anomali-anomali iklim misalnya El Nino, La Nina dan seterusnya. Dan untuk menentukannya memang Bu, kalau daerah yang seperti ini sangat lebih menantang dibandingkan daerah-daerah lain seperti zona-zona yang lain. Tetapi kuncinya tetap kuncinya di bagaimana kita mengkoleksi data
di sebanyak-banyaknya. Jadi data historis sebanyak-banyaknya, terutama data ekofisiologinya dari minimal 2 tahun sebelumnya. Dan mungkin yang banyak bikin salah itu mungkin kurang pas itu karena kita terpaku pada data-data kumulatif bulanan. Padahal yang ini saya buka juga lah di sini. Sebenarnya itu yang lebih penting lagi itu bagaimana data hariannya. Jadi kalau misalnya 1 bulan hujannya berapa? 100. Tapi ketika di breakdown per hari, ternyata dia harinya hari hujannya cuma 2. Jadi itulah yang sering kita membuat jadi proyeksi kita. Jadi mungkin selain data kumulatif bulanan, perlu orang agronomis ibu untuk menganalisis data hariannya seperti apa. Nanti mungkin Pak Azril akan menambahkan lebih detail. Itu. Oke. Ya, Bu. Ya udah cukup sih sebenarnya. Memang masalah di saya itu problemnya ini selain curah hujan juga curah hujannya nggak beraturan, ditambah juga ya mungkin waktu pemupukannya menjadi sedikit gitu. Jadi karena cuacanya seperti itu, jadi waktu pemupukannya jadi sedikit sehingga akhirnya kadang-kadang jadi produksi jadi agak berantakan gitu. Misalnya kita udah prediksi kita mau pupuk parang, kadang-kadang jadi pupuknya udah masuk tiba-tiba kering gitu ya. Gitu, keren banget ya Mas, gitu. Makanya memprediksi itu aja susah gitu. Jadi akhirnya kita kadang-kadang membeli pupuk ya udah dikit-dikit aja dulu. Nah kalau dikit-dikit dulu nanti akhirnya malah nggak selesai gitu. Jadi juga ya. Hah? Nggak jadi-jadi juga dipupuk. Beli banyak itu lama, sampai 3 bulan 4 bulan itu kan jadi rugi segalanya itu kalau kelamaan di gudang. Itu sih. Makasih. Yang lain? Pak Asrin mungkin menambahkan, Pak Asrin. Nah, ini deh. Nggak tahu yang lain punya pertanyaan nggak? Ini izin Pak. Iya. Silakan Bapak. Terima kasih Bang Togar. Jadi menyambung kalau boleh Pak. Bangun tidur Pak. Jadi menyambung yang disampaikan Bu Mona tadi memang benar. Jadi Sumatera Selatan ini ada track production yang cukup panjang, kadang-kadang peak-nya juga cukup panjang gitu. Jadi karena mungkin pengaruh cuaca tadi, Sumatera Selatan itu tegas keringnya ini bisa sampai 3 bulan gitu. Tapi di sisi lain pengaruhnya juga kadang-kadang peak production-nya juga cukup besar gitu. Jadi pas berbuah cukup sangat lebat, ini besar sehingga kadang-kadang menyulitkan di pabrik juga gitu dalam pengelolaannya, dalam pengolahan gitu. Nah, ada nggak trik-trik untuk mengatasi supaya katakanlah seperti di Sumatera Utara, seperti di Riau, ini jenjangnya tidak terlalu jauh gitu, peak sama tracknya ini. Sekarang aja sudah 6 bulan Pak, ini Pak, Sumatera Selatan. Merana, Pak, merana. Sudah 6 bulan itu. Kalau nanti semester 2 itu nanti biasanya kasihan tuh petani-petani begitu dia. Jadi kalau di semester 2 kita margin untuk kalau pembelian TBS luar marginnya besar sekali, bisa sampai 400 sampai 500 karena banyak orang yang buang TBS di mana nggak ada tempat untuk membuang TBS-nya. Pabrik-pabrik tuh pasti penuh antriannya panjang luar biasa. Tapi kalau semester 1 kosong luar biasa gitu. Itu sih. Betul itu betul Bu Mona. Iya. Mana Pak triknya Pak itu supaya tidak seperti itu gitu. Terima kasih. Saya nambahkan tadi sedikit. Monggo. Ya, iya. Saya tambahkan bahwa memang lokasi Bu Mona ini arah ke Lampung dan ya memang given ya. Ya nasib lah sedikit-sedikit lah Bu Mona dan ini bahwa itu akan
sering terjadi fase kritis, tiga-tiganya kena gitu. Walaupun dengan level yang berbeda-beda. Jadi tadi yang di fase tadi, fase kritis 1, 2, dan 3, pada periode tertentu, itu selatannya Sumatera Selatan sampai Lampung itu kena tiga-tiganya, walaupun nggak fase satunya tidak levelnya tidak begitu, cekamannya tidak begitu serius, ketiga kadang-kadang serius gitu. Misalnya 2018 itu kan nggak begitu mencekam, tetapi di 2019 untuk selatan, Sumatera Selatan dan Lampung itu cukup signifikan begitu. Jadi berdampak lebih panjang. Begitupun betul tadi kata Pak nanti bisa tiba-tiba, karena itu kan tersimpan tuh, belum bisa keluar karena tercekam, dia akan memuncak produksinya, muncul di ininya secara fisiologis. Itu yang dapat saya tambahkan. Jadi memang kaitannya dengan solusi konservasi air, Pak, konservasi air dengan biopori, dengan rorak-rorak kecil, guludan, membuntu parit-parit, ya, sehingga bagaimana kita memaksimalkan air tersimpan dan bisa digunakan pada musim kemarau. Itu prinsipnya, Pak. Itu prinsipnya. Lebih ini lagi, kalau memungkinkan ya irigasi. Itu saya kira yang dapat saya tambahkan. Makasih. Terima kasih Pak Asril. Mau dikomentari Pak Ipur atau kita lanjut untuk ini, pertanyaan berikut. Tadi sebelum Mas Joko ke tadi Bu Mirawati ada berkomen, kalau boleh Bu Mirawati. Belum? Mas? Ya. Silakan. Pertanyaan saya mungkin hampir sama dengan Ibu Mona tadi Pak, pertanyaannya karena Jambi, tapi saya lebih pada terkait kan memang diprediksi di Provinsi Jambi tahun 2020 ini mengalami kekeringan. Menurut prediksi Bapak, berdasarkan perhitungan yang Bapak pakai, kira-kira untuk tanaman yang baru menghasilkan, kan di Jambi kan banyak yang baru permajaan nih. Kira-kira berapa persen Pak ya dari normalnya dia akan berkurang produksinya karena akibat kekeringan ini serta cuaca yang mungkin sekarang ini yang tidak agak musim mulai yang baru bagi saya. Terima kasih Pak Iput. Ya, pertanyaannya replanting dan tanaman muda dan kondisi cuaca. Mau dijawab langsung? Saya sambil nyari bahannya dulu Pak ya. Saya udah merangkum juga terkait itu. Coba saya cari dulu. Ya, sudah. Lanjut ya. Oke. Pak Joko. Boleh nanya ya? Ya, boleh. Ya? Boleh. Pokoknya yang nanya nanti jadi narasumber. Mumpung ada Pak Asril, ada Pak Iput. Jadi gini, tadi kan saya itu kan kalau nggak salah saya nangkep kan faktor cuaca ya, curah hujan itu kan dampaknya 2 tahun ya, 1,5 sampai 2 tahun ke depan gitu ya. Walaupun tadi setuju lah sekarang itu selalu diasosiasikan dengan kalau nggak hujan hari ini produksi rendah kan gitu. Nah saya tuh pertanyaan gini, sebenarnya ini kan kalau nggak salah saya menangkap kan sebenarnya faktor utamanya itu kan cuaca gitu ya. Nah, baru kemudian kan sebenarnya pupuk gitu. Karena kan ternyata tidak dipupuk pun sebenarnya ya berproduksi walaupun tidak optimal. Nah, saya itu pengen tanya gini, kalau misalnya satu zona atau daerah itu tuh mengkalkulasinya gimana? Misalnya ternyata daerah itu cuacanya kering, defisit, ya. Tapi terus kemudian misalnya pemupukannya optimal gitu ya.
Mungkin nggak itu. Kemudian daerah lain itu cuacanya oke gitu ya, artinya tidak defisit air, tapi pemupukan tidak optimal. Gitu. Terus kemudian kalau daerah lain cuacanya oke, pemupukan optimal. Gitu. Itu cara membuat ininya dampaknya ke produksi itu gimana ya cara ini memberi gambaran cara menghitungnya sehingga mana yang paling kuat mempengaruhi nanti produksi. Itu satu. Atau jawabannya ya pokoknya kalau sudah cuaca jelek ya yang lain enggak bisa optimal atau begitu. Saya juga nggak tahu, makanya saya pengen nanya aja gitu kan. Jadi kalau cuacanya bagus gitu, curah hujan bagus, pupuknya nggak bagus. Curah hujan nggak bagus, pupuknya bagus. Curah hujan bagus, pupuknya bagus. Atau dua-duanya nggak bagus gitu. Itu mempersentasikannya gimana ya? Itu satu. Kedua, tunggu pertanyaan kedua. Oke. Pertanyaan kedua itu gini, kalau kita misalnya kayak Bu Mona, kita alami tahun ini misalnya ini sudah kemarau, sudah sekian bulan kemarau, 3, 4 bulan, 5 bulan kita sudah merasakan tahun ini. Kan sebenarnya kalau kembali ke teori tadi, kan nothing to do untuk tahun ini sebenarnya kan. Kalau kita ngomong produksi. Nggak tahu, tadi kan kalau saya ngikutin kan kira teorinya begitu. Sebenarnya kan 18 bulan atau 2 tahun dari sekarang baru nanti akan secara signifikan mempengaruhi produksi. Kalau kita misalnya merasakan atau kita mengalami tahun ini kemarau atau cuacanya tidak bagus, ya hujannya kurang, itu apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apakah gitu misalnya ini, saya nggak tahu makanya saya tanya itu ya, apakah misalnya, kita sudah nggak bisa berharap berbuat sesuatu untuk produksi tahun ini. Nah, untuk mengantisipasi karena ini akan berdampak pada 1,5 atau 2 tahun, jadi apa yang mesti dilakukan pada tahun ke 1,5 atau 2 itu? Ada sesuatu yang harus kita lakukan pada tahun 1,5 atau 2 itu sehingga faktor yang tadi negatif ini kemudian kita bisa siasati. Sebaliknya kalau misalnya cuacanya bagus tahun ini, kan kita juga sebenarnya harus memanfaatkan keadaan ini untuk tahun 1,5 atau 2 tahun supaya jangan miss gitu, faktor itu dimanfaatkan. Begitu apa enggak? Gimana kira-kira jawabannya? Ya, intinya kalau kira-kira hujan bagus tahun ini, apa yang bisa dioptimumkan untuk lebih bagus lagi atau dikurangi supaya enggak biaya makin kurang kan gitu, bisa aja kan ya. Atau kalau hujan yang enggak bagus sekarang, kira-kira dikasih doping apa ini supaya produksinya bisa optimum, gitu Mas ya? Ya, dan itu dilakukannya kapan gitu? Apakah di tahun 1,5 atau tahun 2 atau mana gitu? Atau tahun setengah sesudah tahun gitu. Itu aja. Oke, Pak Iput. Boleh juga tuh. Pak Iput.